Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait tentang akuntansi pembubaran firma. Next. Sebelum kita presentasi, saya akan perkenalkan anggota kelompok 3. Nur Rosita, 4. Yunita Avitasari, 5. Reni Yudi Restari, 6. Leni Aisyah, 7. Erica Permatasari, 8. Ella Putri Lestari. Next. Definisi likuidasi. Pembubaran firma atau likuidasi firma adalah suatu kondisi di mana semua anggota persekutuan firma setuju untuk menghentikan usahanya atau persekutuan firma terpaksa berhenti karena hal-hal tertentu. Tujuan utama dari likuidasi adalah melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit. Next. Pembubaran persekutuan dapat disebabkan yang pertama, salah seorang sekutu menghendaki pembubaran. Yang kedua, salah seorang sekutu meninggal dunia dan ahli warisnya tidak menyetujui untuk melanjutkan persekutuan. Yang ketiga, perselisihan intern di antara sekutu. Dan yang terakhir, salah seorang sekutu dinyatakan pailit. Next. Langkah-langkah likuidasi. Yang pertama, tahap realisasi. Tahap ini adalah saat pelaksanaan penjualan seluruh aktiva non-kas yang dimiliki firma menjadi uang kas. Yang kedua, tahap likuidasi. Tahap ini adalah saat pengembalian seluruh kewajiban firma dan diakhiri dengan pengembalian modal dari para sekutu firma. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, likuidasi dilaksanakan secara serentak. Yang kedua, likuidasi dilaksanakan secara bertahap atau setiap hasil realisasi secara parsial diterima. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fitri Wulandari. Likuidasi serentak atau dilakukan setelah seluruh realisasi dilakukan, yaitu realisasi aktiva non-kas di mana laba rugi realisasi dibebankan ke rekening modal anggota. Kemudian penyelesaian kewajiban pada pihak luar, penyelesaian kewajiban pada anggota persekutuan firma, dan pengembalian modal pada anggota persekutuan firma atau likuidasi. Kasus pertama, para anggota persekutuan firma atau MOS setuju untuk melakukan likuidasi firma MOS per 1 April 1998. Neraca firma MOS per 31 Maret 1998 adalah sebagai berikut, yakni kas 20.000, piutang 30.000, persediaan 100.000, aktiva tetap 150.000, kemudian yang hutang dagang 60.000, hutang pada S 20.000, total hutang 80.000. Modal sekutunya modal M 40.000, modal O 80.000 dan modal S 100.000. Total modal sekutu 220.000. Jadi total aktiva dan total hutang dan modal itu sama 300.000. Kemudian para sekutu setuju membagi laba rugi firma sesuai dengan kepemilikan yang dimiliki pada firma MOS. Kemudian MOS setuju dilikuidasi dengan realisasi aktiva non-kas firma diperoleh sebagai berikut.
piutang dijual sebesar 25.000, persediaan dijual sebesar 90.000, aktiva tetap dijual sebesar 120.000, total realisasi 235.000. Diminta susunlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat likuidasi firma MOS serta laporan likuidasi yang diperlukan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya, laporan likuidasi firma MOS pada 1 April 1998. Saldo sebelum likuidasi, kasnya sebesar 20.000, utang sebesar 30.000, persediaan 100.000, aktiva tetap 150.000, utang dagang 60.000, utang pada S 20.000, modal M 40.000, modal O 80.000, modal S 100.000. Kemudian realisasi aktiva non-kas dan pembagian rugi. Kasnya bertambah 235.000, utang berkurang 30.000, persediaan berkurang 100.000, aktiva tetap berkurang 150.000, modal M berkurang 13.500, modal O berkurang 13.500, dan modal S-nya berkurang 18.000. Kemudian hasilnya kas 255.000, utang 0, persediaan 0, aktiva tetapnya 0, utang dagang 60.000, utang pada S 20.000, modal M 26.500, modal O-nya 66.500, modal S 82.000. Kemudian penyelesaian hutang pada pihak luar. Kasnya berkurang 60.000, hutang dagang berkurang 60.000. Hasilnya kas 195.000, utang 0, persediaan 0, aktiva tetapnya 0, hutang dagang 0, hutang pada S 20.000, modal M 26.500, modal O 66.500, dan modal S 82.000. Ini dia penyelesaian pada sekutu. Kasnya berkurang 195.000, utang pada S-nya berkurang 20.000, modal M berkurang 26.500, modal O berkurang 66.500, modal S berkurang 82.000. Next. Kemudian jurnal realisasi pada sisi debit, yaitu kas sebesar Rp235.000, modal M sebesar Rp13.500, modal O Rp13.500, modal S Rp18.000. Pada sisi kreditnya yaitu piutang sebesar Rp30.000, persediaan sebesar Rp100.000, aktiva tetap sebesar Rp120.000. Kemudian pada jurnal likuidasinya yaitu pada sisi debit, hutang dagang sebesar Rp60.000, hutang pada S sebesar Rp20.000, modal N-nya Rp26.500, modal O Rp66.500, modal S Rp82.000. Pada sisi kredit yaitu kas Rp255.000. Next. Kemudian masalah yang timbul dalam likuidasi serentak, yaitu salah satu anggota defisit tetapi secara pribadi mampu atau solvent. Hal ini terjadi apabila rugi akibat realisasi aktiva non-kas menyebabkan salah satu sekutu mempunyai saldo modal defisit, tetapi secara pribadi mampu, maka sekutu atau anggota tersebut harus menyetor kas untuk menutupi defisit modalnya. Next. Kemudian pada kasus 2, pada firma MOS di atas atau kasus 1 dengan realisasi aktiva non-kas, antara lain piutang dijual sebesar Rp10.000, persediaan dijual sebesar Rp50.000, dan aktiva tetap dijual sebesar Rp80.000. Oke, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan firma MOS
Laporan likuidasi 1 April 1998 dalam rupiah. Keterangan. Saldo sebelum likuidasi. Kasnya sebesar 20.000, piutang 30.000, persediaan 100.000, aktiva tetap 150.000, hutang dagang 60.000, hutang pada S 20.000, modal M 40.000, modal O 80.000, modal S 100.000. Realisasi aktiva non-kas dan pembagian rugi. Kasnya menjadi 140.000, piutangnya berkurang 30.000, persediaannya berkurang 100.000, aktiva tetapnya berkurang 150.000, hutang dagangnya 0, hutang pada S-nya 0, modal M-nya berkurang menjadi 42.000, modal O-nya berkurang 42.000, modal S-nya berkurang 56.000. Penyelesaian hutang pada pihak luar. Kasnya 160.000 berkurang menjadi 60.000. Piutangnya 0, persediaannya 0, aktiva tetapnya 0, hutang dagang 60.000 dikurangi 60.000. Hutang pada S 20.000, modal M dikurangi 2.000, modal O 30.000. Investasi tambahan. Kasnya 100.000 ditambah 2.000. Kemudian hutang pada S-nya 20.000, modal M-nya yang berkurang 2.000 ditambah menjadi 2.000. Modal O-nya 38.000, modal S-nya 44.000. Penyelesaian pada sekutu. Kasnya menjadi 102.000, itu berkurang menjadi 102.000. Kemudian hutang pada S-nya 20.000, dikurangi menjadi 20.000. Modal O-nya 38.000, dikurangi dengan 38.000. Modal S-nya 44.000, kurangi 44.000. Next. Jurnal realisasi. Kasnya 140.000, modal M 42.000, modal O 42.000, modal S 56.000, dikreditkan pada piutang sebesar 30.000, persediaan 100.000, aktiva tetap 150.000. Jurnal investasi tambahan M, kas pada modal sebesar 2.000. Jurnal likuidasi, hutang dagang sebesar 60.000, hutang pada S 20.000, modal O 38.000, modal S 44.000. Dikreditkan pada kas senilai 162.000. Next. Masalah yang timbul dalam likuidasi serentak. Yang kedua yaitu ada salah satu anggota defisit yang tidak mampu secara pribadi atau insolven. Hal ini terjadi apabila rugi akibat realisasi akibat non-kas menyebabkan salah satu sekutu mempunyai saldo modal defisit tetapi secara pribadi tidak mampu. Maka defisit modalnya akan dibebankan pada sekutu yang lain. Next. Kasus 3. Sama seperti pada kasus 2, akan tetapi sekutu M tidak mampu secara pribadi, maka defisit sebesar 2.000 akan dibebankan sekutu O dan S. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan firma MOS laporan likuidasi 1 April 1998. Berikut adalah laporan likuidasinya. Realisasi kas sebesar 140.000, modal M sebesar 42.000, modal O sebesar 42.000, modal S sebesar 56.000, pada piutang sebesar 30.000, persediaan 100.000, aktiva tetap sebesar 120.000. Jurnal pembebanan defisit M kepada
sebesar 857, modal S sebesar 1.143, modal M sebesar 2.000. Jurnal likuidasi, hutang dagang sebesar 60.000, hutang pada S sebesar 20.000, modal O sebesar 37.143, modal S sebesar 42.857, pada kas 160.000. Next. Likuidasi dilakukan setiap hasil realisasi secara parsial diterima atau likuidasi berangsur. Pada likuidasi berangsur, cara pembagian kas yang ada setelah realisasi sebagian aktiva non-kas adalah membayar kewajiban pada pihak luar baru. Setelah itu membagi kas pada sekutu secara perhitungan tertentu berhak menerima kas. Perhitungan likuidasi berangsur dapat melalui cara 1. Pembagian kas tanpa program kas. 2. Pembagian kas dengan program kas. Next. Pembagian kas tanpa program kas. Yang dimaksud dengan pembagian kas tanpa program kas adalah perhitungan pembagian kas yang ada sesudah pelunasan kewajiban pihak luar, di mana yang menerima kas adalah anggota yang bersaldo modal kredit dengan prosedur sebagai berikut. 1. Realisasi sebagian aktiva non-kas. 2. Melunasi kewajiban pihak luar. 3. Membebankan kerugian maksimal dengan mengasumsikan sisa aktiva non-kas yang belum terjual dianggap kerugian. 4. Membagi kas yang ada. Kasus 4. Pada kasus firma MOS di atas apabila realisasi aktiva non-kasnya sebagai berikut. 1. Piutang persediaan direalisasi sebesar 80.000. 2. Sebagian aktiva tetap dengan harga pokok 60.000 direalisasi sebesar 70.000. 3. Aktiva tetap yang tersisa direalisasi sebesar 70.000. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Kemudian pembahasan yang pertama, piutang dan persediaan direalisasi sebesar Rp 80.000. Perhitungannya yaitu realisasi 80.000, piutang dan persediaan berkurang 130.000, rugi realisasi 50.000, dibebankan pada M 30% dikali 50.000 sama dengan 15.000. O 30% dikali 50.000 sama dengan 15.000, dan S 40% dikali 50.000 Halo. Halo? Terputus ya kayaknya koneksinya, Mbak. Siapa tadi? Iya, Bu. Sebentar, Bu. Oke.
Kemudian melunasi kewajiban pada pihak luar. Perhitungannya yaitu kas yang ada sebesar 20.000, kas dari realisasi sebesar 80.000, dan saldo kas 100.000. Aktiva yang belum terjual 150.000 dianggap rugi, di beban rugi saldo 45.000, kemudian O 45.000 dan S 60.000. Saldo modalnya 25.000, O 65.000, S 80.000. Defisit atau surplus beban defisit M 3/4 berkurang sebesar 20.000, kemudian O bertambah 20.000 dan S 20.000. Kemudian beban defisit M 3/4 yang M tidak ada, yang O berkurang sebesar Rp8.571 dan S sebesar 11. Utang pada M tidak ada, yang O sebesar 11.429 dan S 8.571. Kemudian piutangnya M tidak ada, O juga tidak ada, dan S hanya 20.000. Kemudian pembagian kas yang M tidak ada, O sebesar Rp11.429 dan S Rp28.571. Next. Jurnalnya yaitu debit hutang dagang 60.000, hutang pada S 20.000, modal O 8.571 dan modal S sebesar 11.429, kas pada kredit sebesar 100.000. Next. Sebagian aktiva tetap direalisasi sebesar 70.000 dari harga pokok 60.000. Perhitungannya, realisasi aktiva tetap 70.000, harga pokok berkurang 60.000, kemudian laba sama dengan 10.000. Jurnalnya yaitu kas 80.000, pada kredit aktiva tetap 60.000, modal M 3.000, modal O 3.000, dan modal S 4.000. Kemudian akan dilanjutkan sama rekan saya, Ella. Yang selanjutnya yaitu pembagian kas 70.000. Perhitungannya yaitu saldo modal pada M 25.000, pada O 65.000, pada S 80.000. Kemudian pembagian 1, M tidak ada, O dikurangi 8.571, S dikurangi dengan 11.429, sehingga totalnya M 25.000, O 56.429, S 68.571. Kemudian pembagian laba M ditambah 3.000, O ditambah 3.000, S ditambah 4.000, sehingga saldo modal akhir M 28.000, O 59.429, S 72.571. Sisa aktiva tetap yang belum terjual 90.000 dianggap rugi. Maka M dikurangi 27.000, O dikurangi 27.000, S dikurangi 36.000. Maka sisa modal sama dengan pembagian kas menjadi M 1.000, O 32.429, S 36.571. Next. Sehingga jurnalnya yaitu modal M 1.000, modal O 32.429, modal S 36.571, pada kas 70.000.
Selanjutnya yaitu realisasi sisa aktiva tetap sebesar 70.000 dan pembagian kas. Jurnalnya yaitu kas 70.000, modal M 6.000, modal O 6.571, modal S 8.000, pada persediaan 90.000. Ini mencatat realisasi sisa aktiva tetap dan pembebanan rugi realisasi. Next. Maka saldo modal pada M 27.000, saldo modal O 24.000, saldo modal S 36.000, realisasi tiganya M tidak ada, O 8.571, S dikurangi 11.429. Sehingga saldo modal akhir M 27.000, O 15.429, S 24.571. Jurnalnya yaitu modal M 27.000, modal O 15.429, modal S 24.571, pada kas 70.000. Pembagian kas dengan program kas. Dalam hal likuidasi berangsur, pembagian kas dilakukan dengan program kas, di mana para sekutu atau anggota firma sudah bias menentukan siapa yang berhak menerima kas terlebih dahulu dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota ditentukan kapasitas menanggung rugi tertinggi. Yang kedua, setelah diketahui anggota yang bias menanggung kerugian tertinggi, maka anggota tersebut berhak menerima kas terlebih dahulu sampai dengan kapasitas menanggung rugi sama besar dengan yang lain. Yang ketiga, hutang anggota ditambahkan ke dalam modal anggota. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reni. Menghitung kemampuan untuk menanggung rugi maksimum masing-masing anggota. Kemampuan untuk menanggung rugi maksimum masing-masing anggota dapat dihitung dengan cara menghitung jumlah kekayaan yang tertanam atau investasi dalam firma dibagi dengan perbandingan laba rugi. Jumlah investasi dalam firma meliputi jumlah saldo modal ditambah jumlah anggota bila ada. Next. Tabel berikut ini akan memperlihatkan perhitungan kemampuan untuk menanggung rugi maksimum masing-masing anggota. Yang pertama, saldo modal. Modal Tuan Andi 250 juta, modalnya Ari 300 juta dan 50 juta. Kemudian jumlah investasi dibagi rasio dibagi laba rugi. Modal Tuan Andi 250 juta dibagi 20%. Kemudian modalnya Ari 300 juta dikali 40%. Kemudian modalnya Agni 350 juta dikali 40%. Kemampuan untuk menanggung rugi maksimumnya, modal Tuan Andi 1.250 juta, kemudian modalnya Ari 750 juta, kemudian modal Agni 875 juta. Next. Menyusun urutan prioritas pembayaran kas dengan anggota. Prioritas pembayaran kas kepada anggota dibuat berdasarkan hasil perhitungan kemampuan untuk menanggung rugi maksimum dengan urutan yang paling besar kapasitas sebagai prioritas utama. Kemudian diikuti oleh kapasitas kemampuan rugi maksimum yang berada di bawahnya. Next. Berdasarkan pada perhitungan kemampuan menanggung rugi maksimum di atas, maka urutan pembayaran kas dapat disusun sebagai berikut. Tuan Andi menjadi urutan pertama karena sebesar 1.250 juta. Yang kemudian urutan kedua Nona Agni sebesar 875 juta. Kemudian urutan ketiga Nyonya Ari sebesar 750 juta. Next. Membuat program pembayaran kas.
Pembayaran digunakan untuk menentukan beberapa besar prioritas pembayaran yang akan digunakan masing-masing anggota sesuai dengan urutan prioritas pembayaran. Hak untuk menerima prioritas pembayaran terlebih dahulu milik seorang anggota tergantung pada kemampuan menanggung rugi maksimum anggota tersebut di atas anggota yang lain. Dalam pesannya, prioritas pembayaran kas dihitung dengan cara rasio pembagian laba rugi anggota. Kelebihan kemampuan menanggung rugi maksimum miliknya di atas anggota yang lain yang ada dan seterusnya. Dilaksanakan pembagian kas dengan program kas. Bagian kas diawali dengan melakukan realisasi aktiva non-kas menjadi kas, kemudian barulah diadakan realisasi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya coba dibukain slide yang halaman, slide ke berapa ya? Laporan likuidasi. Slide ke-11 ya? Panas. Pun panas. Tunggu. Ini kamu. Yang ini ya? Iya. Siapa ini tadi yang presentasi? Mbak Fitri, tah? Bukan. Mbak, coba saya dijelasin realisasi aktiva non-kas dan pembagian rugi piutang berkurang 30, persediaan 100, aktiva tetap 150, terus untuk Mr. M 13.500, yang O 13.500, S 18.000, itu angkanya didapat dari mana? Suaranya kurang kedengeran. Yang ini dengar suara saya? Ya, dengar. Yang realisasi aktiva non-kas piutang berkurang 30, persediaan 100, aktiva 150, itu didapatkan dari mana angkanya?